Apakah orang di surga itu masih ada nafsu? Ya malah nafsunya itu menggebu-gebu, Pak. Menggebu-gebu karena apa? Karena di sana sudah tidak ada sholat, nggak ada apa. Ya kerjanya ya keindahan itu toh, balasan dari pekerjaan sekarang. Jadi kita sekarang ini kerja, ya nanti akan ada. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik. Wahai manusia, kalian itu adalah pekerja kepada Tuhan kalian. Jadi kita ini seakan-akan sekarang kerja. Nanti ada balasannya di surga, di akhirat, yang di situ hanya wenaknya tok. Jadi seumpama istilahnya, nafsu itu ya hanya memperturutkan nafsu saja. Sekarang nggak boleh. Sekarang memperturutkan nafsu nggak boleh. Harus dikekang nafsu. Itu sebagai balikannya. Terus apa lagi tadi? Anjing itu punya beberapa keistimewaan daripada binatang yang lain. Satu itu setia dia. Dia itu kalau jogo itu setia itu. Dia. Jadi tidak seperti yang lain. Satu, yang kedua biasanya berani mati dia kalau sudah membela itu. Jadi memang ada keistimewaan. Semua lafal yang ada di Al-Quran itu memang semua sudah istimewa, termasuk kenapa kok Ashabul Kahfi itu kok yang ngikuti sing jogo lawangnya itu kok anjing, kok tidak apa. Nah itulah mesti ada keistimewaan, dan setelah diteliti ya itulah antara lain, sehingga orang yang punya anjing pemburu ya masih diperkenankan oleh agama. Jadi orang ngingu anjing pemburu itu masih diperkenankan dalam Islam. Tapi biasanya tonggonya yang nggak enak ya, apalagi jegak-jeguk terus, apalagi lalu ngingu anjing di dekatnya masjid. Aduh, jadi orang mau ke masjid dijegaki. Sebetulnya boleh. Tapi harus jogo najisnya. Antara jogo najis dengan yang lainnya enak, nggak usah gitu akhirnya. Ditambah dengan rata-rata semua orang wedi sama anjing, terutama ibu-ibu itu kalau anjing itu wedi, iya. Tapi kadang-kadang suaminya nggak diwedeni kadang-kadang. Ya ndak Pak Besol, sini ini solihah Pak Besol. Oh iya, ya itulah bedanya antara istri solihah dengan yang tidak. Kalau yang nggak solihah itu ya suaminya dituting-tuting terus itu. Tapi kalau solihah disunda ya share boleh ya, menyampaikan pendapat. Karena apa? Katanya ayat 228. Ini katanya ayat 228 surah Al-Baqarah. Apa katanya? Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Awalnya al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusina salasata quru wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Terus in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha. Terus walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak yang sama di dalam mengatur rumah tangga dengan suaminya, walaupun lirijali alaihinna darajah ya, tapi suami memang punya satu trip di atas istri. Karena apa? Sebagai pemimpin. Yang lain berhak bersuara. Ada surah 2, ada surah Al-Baqarah di ayat 215. Di situ sudah dinyatakan
Ya, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Mereka akan tanya kepadamu tentang kepada siapa harta itu dibelanjakan. Nah itu ya, ini meninggalkan harta yang banyak untuk siapa saja. Pertama orang tuanya kalau masih ada, ya orang tuanya, terutama orang tuanya yang nggak mampu harus diinfaki duluan itu. Lalu kerabatnya, paman, adik dan sebagainya. Yatama, anak yatim ini sambrek gitu. Anak yatim sambrek ya. Dan anak yatim yang mondok itu juga sambrek, yang menghafalkan Al-Qur'an juga sambrek. Ya udah dimanfaatkan untuk itu, selesai. Jadi orang itu kalau kembali kepada Al-Qur'an nggak bingung karena sudah ada jalurnya. Nah, tinggal dia tanya ke siapa. Sallallahu alaihi wasallam.